Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran kita tentang materi zat aditif dan aditif pada video pembelajaran yang ketiga bersama Ibunda Sri Irawati. Masih pada tadi yang sama, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Pada video pembelajaran yang ketiga ini, kita mempelajari tentang zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus sehingga menjadi ketagihan. Zat aditif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi dan tein yang ada di dalam teh. Setelah minum kopi biasanya akan merasa lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernah kamu mendengar ada orang yang biasa minum kopi kemudian apabila tidak minum akan merasa pusing. Nah, berarti hal ini dia sudah mengalami ketagihan kopi. Ini adalah contoh dari minuman kopi dan minuman teh yang mengandung zat adiktif, kafein dan tein. Zat adiktif dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok narkotika, kelompok psikotropika, dan zat psikotropika lainnya. Yang pertama kita pelajari tentang narkotika. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya heroin atau kokain dan ganja. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya ekstasi atau metil dioksimetamfetamin. Kemudian ada LSD, lisergisacid, dietilamid. Kemudian ada STP atau DOM, dimetil oksida alfa dimetil penetilamina. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Misalnya pentobarbital dan flunitrazepam. Sedangkan psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, lorazepam, dan nitrazepam. Zat psikotropika lainnya, beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika lainnya misalnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol atau C2H5OH. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Bila seseorang meminum minuman alkohol yang mengandung alkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, sehingga menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Ya, contoh lain psikotropik lainnya adalah
rokok. Ya, di dalam rokok terdapat berbagai macam zat-zat yang sebenarnya sangat berbahaya. Maka hindarilah dari kebiasaan merokok. Ya. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba, kita bisa mengenal dan menilai diri sendiri. Kemudian meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Demikian video pembelajaran yang ketiga ini. Kalian bisa melanjutkan pada soal-soal yang terdapat pada modul zat aditif dan zat adiktif. Sampai di sini, syukron atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.